Hai sahabat semua, jangan lupa subscribe dan like ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk telling story yang lainnya. Di dapurnya yang kecil dan gelap, Nyonya Else mengendus-ngendus, heran. Sudah sebulan ini dapurnya bau. Cepat-cepat dijerangnya air, lalu ia menyingkir ke kamar duduk. Di sini pun agak bau, tapi cuma samar-samar, sehingga bisa tertahan. Wah, si Hans seperti ditegur lagi nih, pikirnya. Kalau ia tidak berbuat apa-apa untuk menghilangkan sumber bau ini, aku akan pindah dari sini. Hans adalah pengurus rumah tua di Jalan Sis 74 itu. Rumah tua bertingkat, di bagian kota Hamburg yang disebut Ottensen itu dijadikan beberapa flat kecil. Hans bertugas sebagai pengurusnya dengan imbalan sebuah kamar sempit di bagian belakang gedung. Rumah tua memang sering berbau, tapi uang sewanya biasalah rendah, sehingga janda berpensiunan kecil seperti Nyonya Beller bisa tinggal di situ, namun baunya tidak seperti ini. Entahlah bau apa. Nyonya Bear sudah tinggal di rumah itu sejak bulan Januari 1962. Dan kini akhirnya bulan Agustus 74, sebetulnya ia melewatkan sisa hidupnya di situ. Namun, kalau terus ada bau seperti ini, ia tidak tahan. Bisa-bisa umurnya jadi pendek. Sebenarnya sudah sejak awal Agustus Nyonya Berer mengadu kepada Hans. Hans lantas meminta Honka, si peronda malam yang tinggal di flat atas, dan Klaus Kensel, si tukang sapu yang tinggal di flat bawah, untuk memeriksa WC mereka. Tindakannya cuma sampai di situ. Permintaannya entah dilaksanakan entah tidak. Dan Nyonya Bear juga tidak tahu apakah kedua orang yang tinggal di bagian atas dan di bawah flatnya itu melakukan sesuatu untuk memperbaiki WC mereka. Yang diketahuinya, hanya Honka pernah pulang membawa tablet-tablet penghilang bau. Rupanya tablet itu tidak mempan dan malah memburuk keadaan. Karena sekarang tercium dan dua macam bau yang kontras, bau aneh, busuk, dan memuakkan, dan bau tablet. Setelah setiap hari mengeluh tanpa digubris oleh seorang pun, akhirnya tanggal 1 November 74 Nyonya Elseber pindah ke Jalan Sees 74. Di tempat baru ia membayar sewa lebih mahal, tapi ia bersedia mengeluarkan jumlah itu dengan senang hati, sebab di tempat yang lama baunya sudah keterlaluan. Tidak lama setelah ia pindah, flatnya disewa oleh seorang pelaut Norwegia bernama John Fordel. Ia tidak pernah mengeluh perihal bau dan bahkan mungkin tidak tahu kalau flatnya berbau. Soalnya pria berumur 46 tahun itu biasanya dalam keadaan mabuk kalau sedang berada di darat. Jangankan mencium, mendengar atau melihat pun mungkin ia serba kacau. Bagi Fordel, tempat itu cocok, karena Ottensen letaknya tidak jauh dari tempat hiburan Saint Paul yang terkenal itu, dengan Reeperbahn sebagai jalan utamanya. Di pusat asrama itu bukan cuma banyak bar dan panti pijat dengan wanita-wanita muda dan pelaut berbagai bangsa, tapi juga para pelacur tua dan para pelayan bar yang mabuk dan manusia-manusia lain yang membuang-membuang sisa hidupnya. Dekat tempat itu juga ada monumen Bismarck yang ironisnya dipenuhi gelandangan mabuk pada malam hari. Para pelacur tua juga banyak di situ. Kadang-kadang mereka tidak bisa mengharapkan imbalan yang lebih dari sebungkus rokok atau segelas bir. Kejahatan tidak jarang terjadi di daerah-daerah itu. Saling cekik atau saling gebuk sampai minta pertolongan polisi dianggap sudah lumrah. Seringkali polisi Hamburg tampak menyebut mayat dengan alat pengangkut mayat dan metal. Kadang-kadang juga dengan karung. 3 tahun sebelum Nyonya Black pindah, umpamanya dua anak keluarga Ed Smith yang tinggal di lantai dasar Jalan C74 menemukan kepala manusia di sebuah halaman pabrik coklat yang sudah berhenti berproduksi. Tempat itu letaknya 3 blok dari rumah mereka. Diperkirakan kepala itu sudah menggeletak cukup lama. Namun anehnya, keadaannya cukup baik dan juga tidak dimangsa tikus yang banyak di Ottensen. Polisi memeriksa halaman pabrik itu dan menemukan 2 lengan, 2 tungkai, dan 2 payudara. Keadaannya cukup baik. Dr. Ludwig Strauss dari bagian pengusutan kejahatan di kepolisian Hamburg meredam bagian-bagian mayat itu di berbagai cairan kimia atau setidak-tidaknya dalam usaha mengembalikan mayat ke bentuk semula, ke bentuk yang bisa dikenali. Beberapa bulan kemudian, kepala itu dipotret dan disidik jari tangan mayat bisa diambil. Walaupun wajah kepala mayat tidak bisa kembali ke bentuk semula semasa hidup, namun sidik jari mayat memungkinkan polisi mengenali korban sebagai Gertraud Susie Blohr yang lahir dekat Dresden pada tahun 1929. Ia mengungsi dari Jerman Timur pada tahun 1956
Dan sejak itu, kecuali selama beberapa tenggang waktu, ia menjadi pelacur berizin. Polisi memiliki sidik jarinya karena ia pernah berurusan dengan yang berwajib akibat mabuk pada tanggal 6 Juli 1969. Ia juga sedang mencari-cari karena melakukan kejahatan. Pada tahun 1969, diketahui ia meninggalkan profesinya untuk hidup bersama penggali sumur bernama Burkhard Stern. Mereka tinggal di Groot Oosterhout, serumah dengan ayah Burkhard Stern yang umurnya sudah 80 tahun. Stern berniat menikah bekas wanita penghibur itu. Di sebelah rumah tempat mereka tinggal, hiduplah seorang penjaga pintu bernama Wilfred Schulding. Namanya aneh juga, sebab Schulding dalam bahasa Jerman artinya berdosa atau bersalah. Tanggal 20 Januari 1970, penjaga pintu yang bernama hampir 100 kilo itu mengundang Berthold Stedt dan Gertrude Breyer untuk minum-minum di rumahnya. Tahu-tahu Schulding dan Gertrude bermesraan secara di luar batas di depan mata Stern. Tentu saja Stern marah. Mereka berkelahi. Keesokan paginya, Stern dijumpai remuk kepalanya di depan pintu rumahnya. Schulding mengaku ia membela diri. Sedangkan Gertrude yang sudah sadar dari mabuk mengaku menggebuki kepala Stern dengan kaki kursi yang copot. Ketika sedang menunggu perkara di sidang di pengadilan, Gertrude mencuri uang pensiun ayah Stern dan menghilang. Schulding dibebaskan dari hukuman, karena tidak ada orang yang bisa menyangkal bahwa ia membela diri. Akhirnya, kini kita tahu juga apa yang terjadi pada Gertrude, berkata Inspektur Frank Lauders dari bagian penyidikan kejahatan. Coba periksa Schulding. Dia mempunyai alasan untuk membunuh Gertrude Breyer. Ternyata Schulding juga tidak tahu perihal nasib Gertrude dan tidak ada indikasi bahwa ia tahu. Dr. Strauss tidak bisa memastikan kapan Gertrude tewas. Ia memperkirakan wanita itu dibunuh pada akhir tahun 1970, tetapi tidak dapat memastikan bulannya. Kalau tubuhnya ditemukan, saya bisa tahu lebih banyak. Kalau seperti sekarang, saya tidak tahu sebab kematiannya, katanya. Kemudian seorang polisi yang ditugaskan melacak menemukan seorang saksi yang bernama Gertrude setelah tanggal 7 September 1970. Jadi setelah Schulding dibebaskan, berarti tidak ada motif bagi Schulding untuk membunuh wanita bekas tetangganya itu. Mulai bulan Agustus 1974, polisi Hamburg mulai menerima laporan perihal wanita yang lenyap. Berbarengan dengan itu, Nyonya Els Baer tidak henti-hentinya mengeluh rumahnya bau. Sebenarnya di masa itu wanita lenyap bukanlah masalah langka di dunia barat. Banyak gadis remaja ketika itu meninggalkan keluarga mereka untuk hidup di komun atau untuk mencari kebebasan. Banyak di antara mereka jatuh ke dalam jaringan pelacuran. Sebagian mereka ke bordil atau harem di Afrika Utara dan Timur Tengah. Ribuan gadis yang lenyap dan tidak pernah ditemukan lagi itu mempunyai persamaan. Mereka muda, cantik dan bodoh. Namun para wanita yang dilaporkan lenyap pada polisi Hamburg menjelang tahun 1974 itu bukanlah wanita-wanita muda atau cantik, tetapi memang bukan wanita yang cerdas. Anna Hahn dilaporkan lenyap pada tanggal 3 Agustus 1974. Ia lahir di Dunkirk tahun 1920 ketika tentara Amerika memasuki Jerman pada akhir Perang Dunia II. Umurnya 25 tahun. Tidak lama kemudian, ia mendapat pelindung bangsa Amerika dan 9 bulan kemudian melahirkan putra kembar. Ketika pria Amerika Serikat itu akan kembali ke negerinya, ia setuju kedua putranya itu dibawa dengan pertimbangan mereka akan lebih sejahtera hidup di sana daripada hidup bersamanya di Jerman. Maklum saat itu dijuluki pelacur oleh orang-orang senegaranya. Tidak lama kemudian, Anna Hahn muncul di Saint Paul sebagai pelacur berizin. Seiring dengan menanjaknya umur, karirnya merosot. Hal itu terlihat dari tarifnya. Mula-mula bayarannya senilai 25 dolar Amerika, lalu 10 dolar Amerika, lalu turun 5 dolar Amerika, dan akhirnya beberapa saja tempat tinggalnya juga ikut berubah. Dari apartemen, di studio, lalu ke kamar sewaan, dan akhirnya ia terdampar di Monumen Bismarck. Karir yang menyedihkan, tetapi merupakan ciri khas dari pelacur Saint Paul. Itu tercatat rapi di berkas polisi sebagai pemberi izin dan menginspeksi pelacur. Menurut berkas itu pada akhir tahun 1968, Anna Hahn yang hampir berumur 49 tahun menderita berbagai penyakit dan kecanduan alkohol. Jelas tidak lama lagi penyakit atau alkohol akan merenggut hidupnya yang menyedihkan itu. Sebetulnya, jaminan sosial di Jerman baik sekali.
Kalau saja ia mengajukan permohonan untuk ditolong. Ia akan diberi tempat berteduh, dirawat, diobati, diberi makanan yang baik, dan diajarkan keterampilan. Syaratnya cuma satu, terpisah dari alkohol. Justru itulah yang dirasakan sangat berat olehnya dan oleh rekan-rekannya. Hidup rasanya terlalu berat tanpa minuman keras, jadi mereka lebih suka mati di bar daripada hidup di tempat yang layak. Anehnya, di bar itu pula terjadi mukjizat pada Ana. Beberapa saat sebelum hari Natal tahun 1970, ia bertemu dengan orang sekampung di bar Sarung Tangan Emas, Thomas Behel, yang berasal dari Townshend juga, bekerja sebagai pelayan, umurnya 34 tahun. Orangnya kekar dan tampan. Ia membawa Ana pulang dan di rumahnya Ana mendemonstrasikan keahliannya yang diperoleh berkat karirnya yang lama dan memasakkan bebek. Mungkin Basil doyan betul bebek. Sebab bulan April 1971 mereka menikah, ketika itu Ana berumur 51 tahun dan berpenyakitan. Pascal berhasil menyelamatkannya. Namun tunggu dulu, betulkah pria tampan yang masih muda itu berhasil? Pascal pelayan yang baik, karena ia lekas mendapat pekerjaan di sebuah restoran yang baik di Hamburg. Ia berusaha agar istrinya mendapat pekerjaan sebagai penjaga kebersihan WC. Usahanya itu berhasil. Rupanya Ana tidak tertarik pada WC. Persenan dari para pemakai kamar kecil dibelikannya untuk minuman keras murahan. Dalam keadaan mabuk, ia bertingkah laku kurang senonoh di depan restoran. Tidak ayal lagi ia dipecat. Dan celakanya, suaminya juga. Padahal Bechdel tidak tahu menau. Setelah itu, Thomas Bechdel tidak berusaha mencarikan lagi pekerjaan bagi istrinya. Ana jadi kesepian. Kalau suaminya bekerja, ia pergi ke bar Sarung Tangan Emas. Kadang-kadang, kalau Bechdel tidak mendapati istrinya di rumah, ia pergi ke bar untuk menengok apakah istrinya ada di sana. Apakah istrinya sedang mabuk atau sadar. Siang tanggal 3 Agustus, ia singgah di bar itu. "Pergi sana," gumam istrinya yang sedang setengah sadar. "Tinggalkan aku sendiri." Itulah terakhir kalinya ia melihat istrinya. Keesokan harinya, istrinya tidak ada di sana. Ia mencari ke beberapa bar. Tidak ada juga. Akhirnya ia melapor kepala polisi. "Barangkali Anda mempunyai dugaan mengenai apa yang mungkin terjadi pada istri Anda?" tanya polisi yang bertugas di bagian orang hilang. Thomas Berhel kelihatan gelisah. "Sungai Elbe," gumamnya. Petugas merasa dugaan Bechdel itu mungkin benar. Sebab sungai besar itu sering dijadikan tempat mengakhiri kebosanan hidup oleh para pelacur Saint Paul. Namun, sekali ini polisi tidak berhasil menemukan mayat Anna Bechdel di sungai maupun di darat. Seperti kasus Gertrude Bauer, kasus ini masuk ke dalam berkas kasus tidak terpecahkan. Malam Natal 1974, Frederita Roblick lenyap setelah terakhir kalinya tampak di bar Sarung Tangan Emas pada pukul 4. Wanita itu berumur 57 tahun, pemabuk, dan pemegang surat izin untuk bekerja sebagai pelacur. Catatan mengenai Freda di kantor polisi sudah banyak karena ia jarang bisa menahan diri untuk tidak merampok pelanggannya sebelum meninggalkan mereka. Pada saat senyap itu, sebetulnya ia sedang menjalani hukuman percobaan. Jadi ia wajib lapor pada hari-hari tertentu. Petugas yang mencatat di kewajiban melapor itulah yang mengadu bahwa Freda tidak muncul-muncul. Kasusnya pun masuk ke berkas kasus tidak terpecahkan. Tapi tidak lama kemudian, ada yang menyodorkan berkas itu kepada Inspektur Lauders dengan catatan kasus itu ada persamaannya dengan kasus Anna Bechdel yang terjadi 4,5 bulan sebelumnya. Kedua wanita itu sudah agak lanjut usianya dan pelacur yang sudah sangat merosot karirnya. Kedua-duanya pemabuk. Mereka bertubuh kecil dan ompong. Gigi penting untuk identitas kedua-duanya tampak terakhir kali di bar Sarung Tangan Emas. Persamaan itu menarik. Siapa tahu ada artinya, kata Inspektur Lauders, polisi yang mempunyai gagasan memberi catatan itu kepada Lauder, yang tidak mengatakan apa-apa. Ia pergi membongkar berkas kasus yang tidak terpecahkan dan kembali membawa kasus Gistrodber. Ini juga ada persamaannya. Cuma saja wanita itu lebih muda, katanya. Namun, ia tidak ditemukan terakhir kali bukan di Sarung Tangan Emas. Atau siapa tahu di situ juga, kata Lauders. Apakah sebaliknya kita menempatkan petugas untuk memasang mata-mata dan telinga di sana? Tanya Inspektur Lauder. Jangan, Pak. Mereka akhirnya jadi pemabuk juga. Nanti lebih baik minta tolong pada salah satu burung kenari
yang sedang terlanjur jadi pemabuk. Jawab anak buah yang dimaksud dengan burung kenari adalah para pelacur yang sering dimintai bantuan oleh polisi untuk menjadi mata-mata dan telinga mereka di tempat-tempat semacam itu. Para burung kenari itu mendapat upah untuk keterangan mereka yang untuk membantu polisi. Pada bulan Januari 1975, seorang pelayan restoran terkemuka merasa agak cemas ketika tidak melihat Ruth School muncul. Ia bukan pacar wanita itu dan sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan wanita yang bertubuh kecil yang berumur 52 tahun itu. Cuma saja, Ruth School setiap siang pasti duduk di bangku taman seberang restoran untuk memakan bekalnya berupa roti dengan sedikit sosis. Selama bertahun-tahun wanita itu seperti sebagian dari pemandangan di tempat itu pada siang hari, sehingga ketidakhadirannya terasa oleh si pelayan. Jangan-jangan wanita itu sakit, pikirnya. Pelayan tahu bahwa wanita bernama Ruth School, jadi ketika sudah beberapa hari ia tidak muncul, pelayan itu melapor kepada polisi. Polisi memberi perhatian yang lebih dari biasanya, karena Ruth School memiliki kualifikasi fisik maupun moral yang sama seperti korban-korban langganan sarung tangan emas. Anehnya, orang-orang yang bekerja dan biasa mengunjungi sarung tangan emas, seperti Anna Borschel dan Freda Rublik, Ruth School pengunjungi tetap itu. Diketahui Nyonya School itu tidak mempunyai gigi asli lagi. Ia sudah mulai profesinya sebagai pelacur pada umur muda tahun 1948. Kemudian ia bertemu dan menikah dengan seorang duda kaya bernama School. Cuma saja karena tidak bisa mengekang diri dalam menghadapi alkohol dan bersikap komersial pada seks, ia diceraikan tidak lama setelah menikah. Ia pun mempunyai pelacur di Karl, Düsseldorf, dan kemudian kembali lagi ke St. Paul di Hamburg. Makin lama giginya makin sedikit, sementara karirnya makin suram. Tanggal 9 Maret 1974, yang dingin ia ditangkap, karena secara demonstratif berbuat tidak senonoh di muka umum, di Monumen Bismarck. Setelah menjalani hukuman singkat, ia kembali melaksanakan pekerjaannya dan berkunjung lagi di sarung tangan emas. Beberapa hari sebelum lenyap, ia bercerita di bar itu bahwa ia tidak lama lagi akan menikmati padang rumput yang lebih hijau. Teman-temannya menafsirkan ia akan hidup bersama seorang pria. Setelah sebulan kasusnya diselidiki, polisi menghadapi jalan buntu. Walaupun demikian, polisi cerdas yang bekerja di bawah Inspektur Lauders tetap penasaran. Tidak mudah menyembunyikan mayat di kota Hamburg, katanya. Biasanya, identitas jelas dari korban mengantar kita pada si pembunuh. Ini kita ketahui dengan jelas dari identitas semua korban. Namun kita kan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati, kecuali Brer, kata Lauders. Yang jelas, mereka tidak akan dikirim ke Afrika Utara atau Timur Tengah. Bisa-bisa penyalurnya disate orang di sana, jawab bawahannya. Lantas dikemanakan keempat wanita itu? Apakah kasus mereka saling berhubungan? Pada tanggal 17 Juni 1975, lonceng-lonceng pemandangan kebakaran berbunyi di stasiun pemadam kebakaran Altona dan St. Paul. Di SAIS 74 terjadi kebakaran. Api dilaporkan tampak di flat yang disewa pelaut John Frodal, yang di tingkat 2. Pada pukul 3.37 pagi, John rupanya tertidur, sementara lilin menyala terus sampai habis dan api itu menyambar di ranjangnya. Pada pelaut itu sendiri enak saja tidur sampai sebagian ranjangnya dan peralatan lain terbakar. Ia terbangun karena kepanasan dan merangkak keluar jendela sampai berhasil mencapai tangga darurat. Ketika tiba di jalan, ia masih belum sadar betul dari mabuknya. Ia didapati duduk di tepi jalan ketika barisan pemadam kebakaran datang. Api di flatnya cepat bisa dipadamkan, namun sudah keburu merambat di flat yang lebih atas, bahkan sampai membakar atap. Sebagian besar atap sempat terbakar sebelum api berhasil dipadamkan, kira-kira pukul 6:30 pagi. Seisi rumah di nomor 74 itu tentu saja diungsikan. Penghuni flat pada atas, Franz Schoenhofer, saat itu sedang bekerja, sebab ia penjaga malam, sehingga anggota barisan pemadam kebakaran mendobrak pintu flatnya. Mereka tidak tahu di dalam tidak ada orang. Ketika Walter Oz yang berusia 31 tahun berada dalam kegelapan di ruang gudang di sebelah kamar Honska, hampir muntah. Karena selain bau asap dan kain-kain terbakar juga bau busuk. Tangannya yang bersarung memegang benda panjang hangus, yang semula dikiranya kayu. Namun alangkah terkejutnya ia ketika di ujung benda itu ada sepatu sandal berwarna keemasan. Ia baru sadar
kalau benda itu tungkai wanita. "Mein Gott, Erwin," teriaknya kaget memanggil rekannya. "Ada orang terkurung sampai hangus di sini, wanita." Pemimpin barisan pemadam kebakaran, Erswitz cepat-cepat muncul bersama anak buahnya. "Wilfried Hans." Hans menyodorkan lampu stenternya. Tungkai itu cuma berupa kulit pembungkus tulang yang sedang kering, coklat dan keriput. Rupanya seperti tungkai mumi dan baunya busuk. Sesaat ketika petugas pemadam kebakaran itu berpandangan. "Mestinya potongan mayat itu sudah lama ada di sini," kata Squen. Ia berjongkok dan menyingkapkan setumpuk kain-kain dari sebuah sudut. Sementara Hans mengarahkan lampu senternya ke sana. Di bawahnya tergolek mayat kering. Mayat itu cuma memakai pullover warna merah anggur. Wajahnya seram, sebab bagian matanya sudah bolong, sedangkan rahangnya tidak bergigi. "Panggil polisi, Walter," perintah Squen. "Ini bukan wewenang kita." Polisi segera tiba. Namun sebelum itu, Squen dan teman-temannya sudah menemukan sebuah kantung plastik biru mengembung di bawah tumpukan batu bara. Kantung plastik itu meletus waktu batu bara mereka gali. Gas berbau busuk segera membuat mereka berlarian ke tangga dan berhenti memeriksa sampai bau busuk banyak berkurang. Karena polisi mendapat keterangan bahwa gudang itu boleh dimasukin oleh semua penghuni rumah nomor 474 dan bahwa api berasal dari flat John Fordal. Pelaut itu ditahan dengan dugaan ia menyebabkan kebakaran untuk menyembunyikan pembunuhan. Inspektur Loader dan Sersan Detektif Max Peter ikut datang dan memerintahkan penyelidikan di seluruh tingkat. Pada pukul 7.45 pagi, Fred Honka pulang dari tempat kerjanya. Saat itu polisi sudah menemukan 4 mayat. Mereka menarik kesimpulan bahwa hanya Honska seorang yang bisa menyembunyikan mayat itu di sana. Di kamar Honska, polisi menemukan kartu tanda pengenal 2 orang wanita, yaitu Imgret Ersbeth dan Annie Wensberg. Diperkirakan kedua wanita itu termasuk 2 mayat yang ada di sana. Honska terbengong-bengong melihat bekas-bekas kebakaran. "Kami polisi kriminal. Apa yang Anda ketahui mengenai 2 wanita ini?" tanya Inspektur Loader seraya memperlihatkan kartu tanda pengenal kedua wanita itu. Honska melirik kartu itu. "Mereka pernah hidup bersama saya," katanya. "Tetapi mereka pergi dan tidak pernah kembali mengambil kartu mereka. Kalau ingin bertemu mereka, cari saja di sarung tangan emas." Loader kecewa lagi. Ia sudah yakin Honska pembunuh. Tahu-tahu sikapnya sama sekali tidak memperlihatkan kesan yang menguatkan dugaan itu. Honska ditahan juga. Sementara dokter polisi memeriksa mayat, polisi pergi menyelidiki ke sarung tangan emas. Fritz Honka, yang biasa dipanggil Fred, dilahirkan pada tahun 1940, bulan Juli 1971. Ia merayakan ulang tahunnya berbarengan dengan pelacur bernama Erika, yang segenap berusia setengah abad. Ketika itu mereka hidup bersama di rumah nomor 74 tersebut. Erika bertubuh kecil dan ompong. Karena Honka menyakiti dia, ia melawan. Honka menjeratnya dengan kaos kaki nilon sampai matanya melotot. Tetapi ia berhasil menendang selangkangan bujangan itu dan kabur ke kantor polisi dengan kaos kaki nilon masih melilit di lehernya. Honska ditahan. Tapi ia menyatakan penyesalannya, katanya ia mabuk ketika itu. Karena peristiwa semacam itu sering terjadi di Orson dan St. Paul, ia dibebaskan. Setelah itu wanita-wanita silih berganti tinggal di flatnya. Umumnya mereka ditemukan di sarung tangan emas atau di ex-Keller. Karena ia tidak kikir mentraktir minum, termasuk pada polisi. Ia cukup populer di kedua tempat itu, dan selalu ada wanita yang berhasil diajaknya ikut. Kebanyakan cuma tinggal 2-3 hari di flatnya. Teman yang menginap untuk jangka waktu yang lama baru dipertemukan bulan April 1972. Imigran Albert yang berumur 47 tahun itu bertubuh kecil dan ompong. Biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia bosan menyikat lantai tetapi doyan betul minum. Ajakan Honka berarti liburan dari membersihkan rumah orang lain. Selain mendapatkan makanan, alkohol, dan penginapan gratis di kamar, ternyata ia sedang bekerja atau pergi dari rumah pencemburu. Sebetulnya tidak terlalu terganggu. Cuma saja kadang-kadang di situ tercium bau busuk. Ketika ia mengeluh, Honka ikut mengendus-endus. "Betul bau busuk," katanya. Jadi ia membeli 1 peti berisi beberapa kaleng obat semprot untuk menghilangkan bau busuk. Saat itu Nyonya Elsberg yang tinggal di flat di bawah flat Honka belum mencium bau busuk, sebab flatnya juga lebih luas dan tidak sesumpek flat Honka. Persis di hadapan tangga,
Bersebelahan dengan flat Honka ada gudang yang bisa dimasuki siapa saja. Namun, tidak ada orang lain yang merasa perlu masuki gudang itu, kecuali Honka yang menaruh batu bara dan barang-barang yang tidak terpakai lagi di situ. Pada bulan Agustus, ketika suhu udara naik, imigran Halberg mencium bau lebih busuk lagi. Tapi Honka sendiri tidak peduli. Namun suatu malam, Honka bertengkar dengan wanita lain yang diundangnya ke flat itu. Wanita itu dicekiknya, tetapi berhasil kabur dan melapor kepada polisi. Sekali lagi Honka ditahan, tetapi dibebaskan lagi setelah mendapat peringatan keras dari polisi. Dan pada bulan Mei 73, hubungan Honka dengan Irmgard Albeck putus dan wanita itu meninggalkan rumah nomor 74 secara baik-baik. Katanya, ia tidak tahan dengan bau bausu itu. Hampir 2 tahun kemudian baru ada wanita lain yang menginap di flat Honka, yaitu Anne Westwer, 52 tahun, ompong, bertubuh kecil, pelacur. Saat itu tanggal 16 Maret 1975. Pada bulan Agustus 1974, polisi sudah menghadapi teka-teki lenyapnya beberapa wanita yang sudah melewati umur setengah baya, bertubuh kecil ompong. Pada tanggal 12 Juni, Anne Westmer secara tiba-tiba meninggalkan flat tanpa membawa barang-barangnya. Katanya, nanti saja kapan-kapan ia ambil. Kepada setiap orang yang mau mendengarkan ocehannya, di sarung tangan emas, ia menyatakan bahwa ia tidak tahan karena 2 hal. Honka itu kasar dan flat itu bau setengah mati. Ia pernah mengeluh perihal bau itu kepada Honka dan pria itu membelikan obat penghilang bau yang ternyata tidak mempan. Dari pemeriksaan polisi diketahui tubuh yang ditemukan petugas pemadam kebakaran di bawah kain-kainan cuma terdiri atas tubuh dan bagian bawah tungkai. Lengan, paha, dan payudara ditemukan di dalam kantong plastik dalam keadaan membusuk. Kemungkinan besar mayat itu tidak bisa dikenali. Dari 4 mayat hanya 1 yang bisa langsung dikenali, yaitu tubuh tanpa lengan, tungkai, kepala, dan payudara yang lengkap. Sebagian tubuh Gertrud Browser. Seperti diketahui, kepala dan anggota badan wanita itu ditemukan di halaman pabrik coklat pada bulan November 1971. Di atas tubuh mayat itu ada mayat lain yang tidak rusak, yang mengering, dan kemudian dinyatakan sebagai tubuh Freda Roblick. Mayat lain yang terpotong-potong dan ditumpukan di belakang pintu dinyatakan sebagai Anna Boschkel. Fritz Honka mengaku bahwa mayat yang satu lagi ialah Ruth Schkel. Wanita-wanita yang hilang dari sarung tangan emas sudah ditemukan. Menurut Honka, wanita-wanita itu ia bunuh dengan dicekik karena tidak mau menuruti keinginannya. Mereka ortodok, katanya. Ia mengaku pada saat itu berada di bawah pengaruh alkohol. Pemotongan mayat ia lakukan agar mudah untuk menyembunyikannya. Fritz Honka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya sahabat. Terima kasih.